Haleluya, puji nama Tuhan. Yang bersuka cita di rumah Tuhan boleh lambai-lambaikan tangannya. Haleluya. Saudara, tadi saya itu satu kabar yang luar biasa sekali. Tadi saya dengar dari Pastor Andi bahwa gereja kita semakin inklusif. Semakin juga kita bisa mengasihi orang-orang yang terbatas. Karena adik saya sendiri juga seorang yang cacat mental. Dan saya rasa gereja Tuhan sudah seharusnya akan lebih lagi bisa melayani orang-orang yang mereka kelihatannya tidak mampu. Tapi mereka juga adalah umat-umat kerajaan Allah. Amin saudara. Haleluya. So it's amazing. Saudara, pada saat ini saya cuma mau ngomong dulu pertama-tama selamat pagi buat seluruh jemaat IFGF Jakarta yang ada di Bayasar Mini. Maupun semua saudara yang sekarang menyaksikan secara online. Saya percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini akan memberkati kita semua. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Saudara, mengulas kembali dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jimmy minggu lalu di ibadah Vision Sunday. Saudara, kita sudah mendapatkan message arahan yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Pastor Jimmy sudah mengarahkan bahwa kita itu harus bergerak kepada 3M ya. Yaitu adalah momentum, mobilization, dan juga movement. Nah ini gerakan yang kita secara gereja harus bersama-sama sehingga Tuhan akan bergerak juga dan akan memberikan His wonders. Yang hal-hal yang ajaib, yang adalah hal-hal yang hebat, megah dan sangat bagus. Dan saya rasa ini sesuatu arahan yang sangat dahsyat, visi yang sangat dahsyat buat kita semua agar kita bersama-sama bukan hanya berdiam diri, tapi kita bergerak menuju kepada panggilan Tuhan. Dan saya percaya bahwa tiap daripada saudara di sini ada panggilan, ada assignment yang unik yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan saudara. Namun untuk kita meresponi visi itu, saudara, kita harus kembali lagi mempertanyakan juga kepada diri kita. Where do we stand? Ya. Oleh sebab itu makanya di hari ini kita akan berbicara tentang tema topiknya adalah take a stand. Katakan bersama-sama dengan saya, take a stand. Ya, mengambil sikap. Katakan bersama-sama, mengambil sikap. Ya, ini berbicara tentang posisi. Di manakah kehidupan kita memposisikan diri kita, saudara? Karena ketika kita menempatkan diri kita di dalam suatu posisi, itu adalah suatu keputusan. Bukan sesuatu yang kebetulan atau karena perasaan kita. Karena ketika Anda membuat sebuah keputusan, itu membutuhkan ketegasan. Dan Anda membutuhkan hal yang kokoh ya di dalam pilihan Anda. Karena ini sudah Anda pilih. Dan saya percaya ketika kita mengambil sikap, ketika kita mengambil keputusan, ini membutuhkan keberanian. Karena keberanian itu seringkali juga ada resikonya. Dan ini juga berbicara tentang ketegasan dan juga kerelaan diri kita untuk mau berkorban. Saudara, ketika kita memposisikan diri kita to have the right positioning, kita harus belajar dari beberapa karakter yang mungkin tidak terduga. Salah satu karakternya adalah seorang wanita Kanaan, saudara, yang dia ini tidak memiliki status yang hebat, atau status yang tinggi dan reputasinya pun tidak baik. Nah, kita akan belajar dari seorang karakter ini yang bernama Rahab. Dia ini adalah perempuan sundal. Dia ini adalah seorang pelacur, saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana seorang Rahab, kalau saudara telusuri, dia ini adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita akan melihat bagaimana Rahab melakukan keputusan dan mengambil sikap di dalam kehidupan dia dalam meresponi gerakan Tuhan. Saudara, ini kita akan mengambil di Yosua 2 dan dalam konteksnya seperti ini saudara. Pada waktu itu Yosua, ya kita sudah menelusuri kitab Yosua ya di tahun ini. Yosua sedang mempersiapkan bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan pada waktu itu yang pertama kali dia lakukan adalah dia mengirimkan 2 pengintai ya. 2 mata-mata dia datang ke negeri tanah Kanaan dan juga secara spesifik ke kota Yeriko. Nah, ketika dia masuk ke kota Yeriko itu, akhirnya 2 pengintai ini melihat ya, dia men-scan dan akhirnya mereka berdua berlindung dan bersembunyi di tempat rumahnya Rahab ini. Seorang pelacur, ini merupakan suatu tempat yang mungkin tersingkir di ujung, terisolasi.
Lalu apa yang terjadi pada waktu itu terjadilah sedikit kerusuhan sehingga raja dari Yeriko menyuruh orang-orang juga suruhannya dia untuk mencari. Wah, ternyata ada pengintai masuk ke Yeriko. Akhirnya dikirimlah mereka juga ke rumahnya Rahab. Tapi buat sebagian saudara yang sudah tahu, akhirnya Rahab dengan lihainya dia bisa mengalihkan perhatian utusan daripada Raja Yeriko ini. Sehingga mereka tidak datang ke rumahnya, malah pergi ke tempat lain. Dan Rahab melakukan, yang dia lakukan adalah ini dia melindungi dua pengintai ini yang adalah orang Israel, umat Allah itu sendiri. Nah, dari konteks ini kita mau bersama-sama membaca ya di Yosua 2 ayat 8 sampai 9. Ketika Rahab sudah menyelamatkan dua pengintai ini, apa-apa saja sih pernyataan yang Rahab katakan? Dan mari kita bacakan bersama-sama ya. Di Yosua 2 ayat 8 sampai 9. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Saudara katakan bersama-sama, aku tahu. Nah, ini pernyataan yang sangat eksklusif. Karena Rahab ini bukan berkata, kami tahu. Dia bukan berkata, orang-orang Kanaan tahu. Dia bukan berkata, warga Yeriko tahu. Dia mengatakan, aku tahu. This is an individual statement. Ini pernyataan individual. Sehingga ini menyatakan, Rahab itu dia percaya kemana? Kepada siapa? Dia memposisikan diri dia ke dalam umat-umat Allah. This is a very fascinating, saudara. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, Rahab yang seorang pelacur, yang seorang wanita sundal, yang seharusnya tidak memiliki perspektif yang baik gitu ya, malah menjadi karakter yang tidak terduga mempercayai imannya kepada Allah yang hidup. Oleh sebab itu, jika kita belajar dari Rahab ini, the right positioning is also talking about right knowledge. Posisi yang benar itu berbicara tentang pengetahuan yang benar, saudara. Karena ada sesuatu yang unik juga, kalau kita lihat ini ya, the first one is pengetahuan yang benar. Kalau kita lihat di Yosua 2 ayat 8 sampai 9 tadi, ada perasaan-perasaan, ada feelings yang digarisbawahi, saudara. Di Yosua 2 ayat 9 tadi dikatakan bahwa kengerian terhadap kamu, ngeri saudara, ngeri. Mereka ini ketakutan. Dan juga dibilang segala penduduk negeri ini gemetar saudara. Gemetar dan ngeri. Nah pertanyaan saya, kalau misalnya orang-orang ini mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang gagah perkasa. Karena orang-orang Kanaan ini tahu bangsa Israel ini yang tadinya sudah diperbudak selama 400 tahun. Dia keluar dari Mesir dan Allah dengan kehebatannya membebaskan mereka dari perbudakan dan bahkan membelah Laut Merah. Dia tahu how amazing God is. Tapi apa yang mereka pikirkan? Paradigma dan pola pikir mereka ngeri. Mereka gemetar, takut saudara. Saudara kalau kita berpikir seperti ini, apakah ini sesuatu yang juga kita miliki di dalam pola pikir kita? Seringkali ini sesuatu yang kita juga rasakan dalam kesadaran kita bahwa ketika kita mendekati Tuhan, apakah kita mendekati Tuhan karena ini sesuatu yang kita sudah terbiasa lakukan, tapi dengan kedekatan kita dengan Tuhan itu seringkali didorong dengan rasa takut. Saudara saya percaya bahwa Rahab, seseorang yang an unlikely hero, ended up becoming an example for us to follow. It's amazing saudara. Nah kalau kita lihat apa sih yang kita bisa lihat dari kisah Rahab ini yang kita bisa ketahui. Lalu apa yang bisa kita ketahui saudara? Nah yang pertama yang kita bisa ketahui kalau kita melihat dari perspektif firman Tuhan. Di Matius 6 ayat 33 karena pada waktu itu zaman Rahab itu berbicara tentang zaman kerajaan. Firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 katanya adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, ada satu posisi yang kita harus ketahui bahwa we are in the position of righteousness. Katakan bersama dengan saya, righteousness. Kebenaran, saudara.
Nah, saya mau garis bawahi, seringkali kebenaran ini dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai kata agamawi atau a religious word. Tapi actually kebenaran itu is actually a legal word. Ini kata-kata hukum, saudara. Righteous, ini berbicara tentang sesuatu tindakan yang benar. Saudara, it's talking about positioning oneself in right position. Yesus ketika dia datang ke dunia ini, saudara, dia datang, mati dan bangkit untuk kita semua. Untuk apa? Untuk memberikan kebenaran kepada kita. Apa artinya? Untuk memberikan kepada kita posisi hubungan yang dibenarkan, yang diperbaiki. Right relationship with God. Untuk apa? So that we can become qualified to receive the blessings and promises of God. Kualifikasi atau syarat itu, saudara, itu harus kita ketahui. Karena seringkali kita berjalan dengan pengetahuan yang kosong. Dengan pengetahuan bukan karena ini disengaja, tapi karena tidak mengetahui bahwa we are all qualified to receive the blessings and promises of God. Kita semua telah memenuhi syarat di dalam Kristus untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, this is a very interesting concept. Saya mau coba kita untuk telusuri bersama-sama. Yang pertama, kalau kita melihat terkait dengan kebenaran, kita harus melihat dari dua tokoh yang sangat besar di dalam budaya Israel, yaitu adalah Musa dan Abraham. Saudara, ketika kita berbicara tentang the covenant of Moses and covenant of Abraham, covenant of Moses, perjanjian Musa, ini berbicara tentang apa? Hukum Taurat. 10 perintah Allah. Itu adalah daftar daripada perintah-perintah dan bahkan pada waktu itu Tuhan memberikan satu moral education. Kenapa, saudara? Bangsa Israel pada waktu itu baru keluar dari perbudakan 400 tahun. Ketika Musa ditanya Firaun, siapakah Allahmu? Firaun gak tahu dan bangsa Israel pun juga gak tahu Allahnya siapa. So it is a covenant of education. Ini adalah perjanjian edukasi moral dari Tuhan kepada umat-umatnya. Namun apa juga yang didapat dari janji di perjanjian Musa itu? Akan diberkati dan lain sebagainya. Tapi ada kondisinya. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Don't. Jangan. Tapi jika kita melihat the covenant of Abraham, perjanjian Abraham, yang hidupnya 400 tahun lebih sebelum Musa, apa? Abraham tidak memiliki hukum pada waktu itu. Tidak ada peraturan dari Tuhan secara spesifik. Namun ketika Abraham, dia secara intimate melakukan hubungan dengan Tuhan, dia mendapatkan janji. Dan ketika dia mendapatkan janji daripada Tuhan, apa firman Tuhan waktu itu katakan? That God counted it as righteousness. Tuhan memperhitungkan kepercayaan Abraham sebagai kebenaran, saudara. Oh, saudara, kalau saudara mengetahui hal ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena saudara kenapa saya masuk ke dalam ini terlebih dahulu? Karena ketika kita kembali kepada Rahab tadi, Rahab ini adalah perempuan sundal. Rahab ini adalah perempuan pelacur. Dan Yosua pada waktu itu, 2 pengintai itu, dia masuk ke Yeriko. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah abdi dari Yosua. Tapi mereka juga adalah abdi dari Musa yang sudah meninggal. Jadi they carry the covenant of Moses. Mereka lah pembawa daripada perjanjian Musa itu. Ketika mereka bertemu dengan Rahab, seharusnya apa yang mereka lakukan? Kamu ini pelacur, kamu ini perempuan sundal, kamu ini terlalu nakal. Hukumannya adalah mati. Mati, saudara. Namun apa yang terjadi? Rahab berkata, aku tahu, katakan sekali lagi, aku tahu. I know. Saya tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Apa yang terjadi, saudara? Rahab memposisikan diri dia, mempercayai Allah yang hidup, Tuhan yang memberikan kuasa agar dia bisa mendapatkan perjanjian Abraham. Even though that they're talking with the disciples of Moses, but Rahab karena dia percaya kepada Tuhan, dia menerima janji Abraham, the blessings of all nations. Bahwa Rahab di dalam her unrighteousness,
receive righteousness. Wow. Saudara, kalau saudara melihat ada satu di konstitusi Amerika Serikat, di US Constitution, di pasal yang kedua, itu ada satu hak prerogatif dari seorang presiden, yaitu dinamakan seringkali adalah presidential pardon. Presidential pardon atau executive pardon. Nah, ini adalah satu kuasa yang diberikan kepada presiden untuk bisa memberikan pardon atau pengampunan kepada orang yang tertawan, saudara. Jadi presiden Amerika Serikat itu bisa bahkan membebaskan orang yang kriminalnya sangat besar sekali gitu ya. Kejahatan yang besar, buronan yang lagi pada keluar. Dan ketika presiden itu mengatakan pardon, apa yang terjadi saudara? Orang buronan ini, tawanan ini tiba-tiba bisa kehilangan semua status kriminalnya dan dia bisa mendapatkan paspor kembali. Dia bisa travel pergi ke kanan dan ke kiri dan mereka juga bisa membangun bisnis lagi, menciptakan perusahaan lagi, bertransaksi, trading dan lain sebagainya. Kenapa? Karena presiden pemimpinnya yang berkuasa mengatakan you are pardoned. Saudara, mungkin ada saudara di tempat ini yang merasakan seperti, saya ini sudah tidak bisa lagi. Status saya ini sudah sangat buruk. Saya ini orang yang sudah hancur. Bahkan reputasi saya sudah sangat gelap sekali. Bahkan mungkin teman saudara ketika mendengarkan ada saudara datang, dia gak mau duduk dengan saudara. Namun saya berkata kepadamu, ada seorang raja. Dia sedang berduduk di tahtanya dengan darah yang bergelimangan dari kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya. Dan dia mengatakan, you are pardon. Woo! Pengampunan Kristus memberikan kebenaran. Sehingga saudara qualified to receive the blessing and the covenant of Abraham. Saudara, itulah kuasa dari Tuhan Yesus. Makanya ketika kita kembali ke Alkitab Perjanjian Baru, seringkali dikatakan Abraham. Bahkan Tuhan Yesus juga menyatakan, before Abraham was, I am, dan lain sebagainya. Namun tahukah saudara, ada seorang wanita saudara, di Lukas 13 ini. Seorang wanita, dia sudah 18 tahun. Dia sakit bungkuk punggungnya. Dia berasa, waduh saya sakit sekali gak bisa. Dia berjalan saudara. Bahkan dia, dikatakan dia kerasukan roh. Namun ketika waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara di rumah ibadat. Pada hari Sabat. Pada waktu itu ibu ini datang ke sini dengan sakit-sakitan. Dan ketika datang kepada Yesus, Tuhan mengatakan dia mau memberikan kesembuhan kepada orang ini. Lalu kepala rumah ibadat, apa yang terjadi saudara? Dia merasa gusar. Dia merasa ngapain? Jangan Tuhan Yesus, ngapain kamu memberikan kesembuhan? Ini hari Sabat. Tidak boleh hari Sabat menyembuhkan orang. Namun apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan ini? Dikatakan bukan hanya Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi Jesus speak to the righteousness problem. Dikatakan bahwa, oh bukankah orang ini adalah keturunan Abraham? Saudara, orang Farisi pada waktu itu bilang, oh dia tidak bisa, kamu gak boleh disembuhkan. Kamu ini di hari Sabat, tidak ada kuasa Tuhan kepadamu. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus membalikan semua itu dan dia mengatakan kepada ibu ini, you are the seed of Abraham. Dan pada saat itu juga ibu itu disentuh tangannya oleh Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Dan bukan hanya kesembuhan, dia mengalami kesembuhan atas kebenaran dirinya dia. Tuhan Yesus mengangkat harga dirinya dia saudara. So, Anda semua di sini, you are the righteousness of God. 2 Corinthians 5 verse 21, for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Kita bisa menjadi kebenaran Allah dalam Yesus, saudara. Dan ketika Tuhan Yesus datang, saya percaya kepada ibu itu, dia mengatakan kepada orang-orang Farisi, oh ibu ini, kalau dia ada KTP, tunjukkan KTP-nya, kartu identitasnya. Dan di kartu identitas itu saudara, dia bukan warga negara orang Farisi. Dia bukan warga negara kerajaan Roma. Dia warga kerajaan Allah, saudara. You are a kingdom citizens. Katakan bersama-sama, saya adalah warga kerajaan Allah. Nah, kita coba saudara lihat kartu identitas saudara. Ayo kita buka bareng dompetnya, coba keluarin kartu identitas saudara.
Boleh KTP, boleh paspor. Coba buka bareng-bareng, angkat di atas. Paspornya KTP atau SIM bolehlah gitu ya, angkat bersama-sama. Saudara, ayo mana? Kayaknya nggak ada yang bawa dompet ya. Ayo angkat dompetnya bersama-sama. Angkat dompetnya, angkat KTP-nya. Ya, angkat paspornya, angkat SIM saudara yang menunjukkan kartu identitas saudara. Saudara, katakan bersama-sama ya, saya warga kerajaan Allah. Katakan lagi-lagi, I am the kingdom citizens. Warga negara. Ini bukan Anda mungkin sekarang adalah warga negara Indonesia, but you operate in a different kingdom. Anda beroperasi di dalam kerajaan yang berbeda, saudara. Nah, oleh sebab itu kita berbicara tentang kedua adalah warga kerajaan, kingdom citizens. Karena firman Tuhan di Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. So you are the righteousness of God and you are the kingdom citizen. Saudara, kalau kita melihat warga kerajaan, kita harus melihat dari sistem pemerintahan juga pada masa sekarang ini. Saudara, kita berada di dalam zaman dengan prinsip-prinsip demokrasi ya. Kalau kita berbicara tentang di Republik Indonesia, kita ada prinsip-prinsip demokrasi berbasis Pancasila dan lain sebagainya. Kalau secara rangkuman, kita coba merangkum apa itu prinsip demokrasi, ya, negara demokrasi itu adalah yang satu, dia adalah kebebasan individu. Setiap daripada saudara memiliki kebebasan sebagai warga negara Indonesia. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemilihan umum. Saudara memiliki hak suara. Nah, saya bilang saudara, itu adalah your rights, kebebasan saudara. Setiap pasangan calon presiden, baik nomor 1, baik nomor 2, baik nomor 3, itu adalah pilihan saudara sebagai negara demokrasi. Kita melaksanakan ini semua dengan pesta demokrasi, tapi yang terpenting adalah kita lakukan dengan perdamaian dan kesatuan di dalam Republik Indonesia. Saudara, satu hal juga yang kita harus garis bawahi dari kebebasan individu ini, bahwa kebebasan ini juga bisa ada konsekuensi apabila kita melakukan kekacauan. Oleh sebab itu dari pemilu nanti saya berdoa juga, tidak adanya pertikaian. Yang ada adalah kesatuan Indonesia dan kita sebagai gereja Tuhan harus saling mendoakan. Dan siapapun pemimpin yang dipilih oleh Tuhan nanti, saudara hendak melakukan apa yang 1 Timotius 2 katakan. Hendaklah saudara memberikan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi pemimpin-pemimpin yang terpilih oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi apapun pilihan saudara, Anda harus melakukan seperti layaknya 1 Timotius 2 katakan. Oke, balik lagi. Jadi demokrasi itu bicara tentang kebebasan individu. Hak memilih saudara, Anda bisa membuat satu perusahaan ya, PT perseroan terbatas, Anda bisa melakukan trading dan lain sebagainya. Itu adalah hak kebebasan individu. Dan yang kedua, secara rangkuman adalah kepemilikan pribadi. Setiap daripada saudara bisa mendapatkan kepemilikan atas aset, baik itu tanah dan bangunan dan lain sebagainya, objek-objek lain sebagainya. Ini adalah satu karakteristik daripada demokrasi. Nah, ketika kita berbicara tentang kerajaan, ini konsepnya berbeda, teman-teman. Karena kerajaan is talking about kingdom, it's a king's domain. Ini adalah wilayah raja. Sehingga apapun yang dimiliki oleh rakyat itu adalah milik raja. Dan bahkan warga-warganya adalah milik raja itu sendiri. Ini sesuatu konsep yang untuk kita di negara yang modern seperti ini, itu tidak terekspos saudara. Bahwa the concept of the kingdom, it really is to release our rights, untuk menyerahkan semua hak kita kepada si raja. Namun ada satu hal yang kita harus garis bawahi, bahwa reputasinya raja, itu tergantung dari kualitas hidup warganya. Karena sangat memalukan sekali bagi sang raja apabila rakyatnya miskin, rakyatnya depresi, rakyatnya sakit-sakitan. Jadi saudara, ketika saudara mengatakan kepada Tuhan Yesus, Lord, Raja, dan mengatakan dengan segenap hatimu, saudara sedang memberikan pressure kepada Tuhan Yesus. Oh, you're putting pressure for Jesus to move. Because when you are calling the Lord, Lord, Lord. Saudara, apabila kau
berteriak itu dengan segenap hatimu, saudara akan melihat gerakan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Apabila saudara dibatasi mungkin sebagai warga negara Indonesia ataupun negara di mana Anda berada, Anda mungkin bisa mendapatkan pembatasan-pembatasan. Mungkin Anda ada limitasi dari bisnis dan pekerjaan dan lain sebagainya. But you are operating in a different kingdom. Anda berada di dalam kerajaan Allah. Anda memang merupakan warga negara dari masing-masing negara. Ya, kita hampir semua di sini adalah negara Indonesia. Now we're operating in a different kingdom, which is the kingdom of God. Haleluya, saudara. Saudara, kita bisa lihat ini dari dua kisah ini, terkait dengan kekuasaan kerajaan. Di Yohanes 3, kalau saudara tahu ya, yang paling terkenal Yohanes 3 ayat 16, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajarkan seorang rabi, seorang guru, yaitu adalah Nikodemus. Dan ketika Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan guru. Jadi dia memposisikan Yesus sebagai guru besar, tokoh gitu ya. Dia bilang, kau ini adalah guru yang mengajarkan bagi Israel. Dan Nikodemus diberitakan pada Tuhan Yesus, seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kecuali dia tidak lahir baru lagi. Lalu Nikodemus, apa yang dia lakukan? Nikodemus ini tidak buta, saudara. Tapi dia nggak bisa ngelihat kerajaan Allah. Dia bilang begini, bagaimana mungkin seorang yang tua masuk lagi ke rahim ibunya? Perspektifnya adalah seakan-akan lahir baru itu adalah mesti jadi bayi lagi gitu loh, secara fisik. Nikodemus seorang guru besar, seorang yang hebat, seorang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pengajaran yang sangat luar biasa. Mungkin dia sangat terkenal sekali di dalam komunitasnya. Namun Nikodemus tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dia mempertanyakannya. Tapi saudara, di sisi yang lain, ada seorang yang bernama Bartimeus. Dia adalah seorang yang buta, saudara. Dia buta, dia gak bisa ngeliat, saudara. Dan ketika dia mengetahui Yesus datang, dan apa yang dia lakukan, dia katakan, Yesus anak Daud. Anak Daud, Daud adalah raja, saudara. Dia katakan lagi, Yesus anak Daud. Dan dia bilang, Tuhan. Dan pada waktu itu apa, saudara? Yesus tergerak. Yesus tergerak, saudara. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, ini milikku. This is my property. Dan apa yang terjadi? Dalam nama Tuhan Yesus, Bartimeus bisa melihat dengan kuasa Tuhan Yesus. Saudara, inilah prinsip kerajaan itu. You saying Lord, you saying Tuhan. Ketika Anda menyatakannya dengan segenap hatimu, dan Tuhan akan bergerak. Mungkin saudara sedang mengalami stres dan depresi. Mungkin di perusahaan saudara sedang mengalami krisis. Mungkin di dalam keluarga saudara sudah tidak tahu mau apa lagi. Apabila saudara betul-betul berteriak kepada Tuhan mengatakan, Lord, Lord, Lord Tuhan. Dan saya percaya pada saat itu juga Tuhan akan bergerak di dalam kehidupan saudara. That's the principle of the kingdom. Itulah prinsip kerajaan saudara. Saudara, saya mau memberikan sebuah kesaksian. Tahun 2019 pada waktu itu saya pergi mission trip itu ke Afrika. Waktu itu di Afrika Timur, yaitu adalah Tanzania. Dan pada waktu itu saya bersama dengan Pastor Daniel Hanafi, IFGF LA, dan juga Pastor Budi dari IFGF Semarang. Dan ketika saya pergi ke sana, kami ada dua wilayah yang kita harus datangi. Yang pertama adalah Dar es Salaam, ini bukan ibu kota, tapi salah satu kotanya di Tanzania. Lalu ada kota Mwanza. Nah, dari Dar es Salaam ke Mwanza ini kira-kira sekitar 1 jam 40-50 menit kayak dari Jakarta Bali lah. Kalau naik pesawat ya, kalau naik darat mungkin gak tahu 18 jam kali 20 jam. Nah, pada waktu itu akhirnya saya mengikuti lah ya senior-senior kami, Pastor Daniel Hanafi dan juga Pastor Budi. Kita mengadakan KKR, kita visitasi pada gereja-gereja IFGF di sana. Dan dari Dar es Salaam itu cukup besar kotanya, kita datang ke Mwanza, ke wilayah yang daerah kecil ya. Dan kita datang ke desa-desa, dan kita melakukan juga KKR. Dan pada waktu itu, singkat cerita, Pastor Budi dan juga Pastor Daniel bilang, oh kita harus balik nih Tom, kamu di sini aja ya. Kamu coba nanti itu pimpin tuh pesta, leadership training, leadership conference, dan juga KKR ya sisanya. Kamu stay di sini aja. Dan itu di Mwanza, itu tuh kotanya kecil saudara, di desa. Bandaranya aja, itu masih kayak tanah, kayak sawah gitulah. Akhirnya saya diam aja, terdiam, termenung. Dan karena mereka udah bilang kayak gitu, oke, Pastor. Tenang aja, nanti ada Pastor David Samson, which is a regional pastor di sana. Akhirnya mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Nah tiba-tiba, besok ada Pastor David Samson bilang, oh kami harus melakukan KKR. Itu ada lagi tuh, kita ke kota-kota lain, which is sekitar 20 jam dari situ. Wah,
Ditinggalin saya saudara. Akhirnya saya sendiri pada waktu itu. Saya disuruh memimpin ya leadership conference gitu ya. Dan juga pada waktu itu KKR. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, saya nggak tahu harus ngapain. Dan doa saya mengalami multiplikasi saudara, doanya yang multiplikasi gitu. Dan pada waktu itu saya bicara sama Tuhan, waktu itu saya udah Sabtu menuju Minggu dan pada hari Senin karena saya waktu itu saya orang korporat, saya ada sebuah corporate action yang saya harus datangi di hari Senin. Sehingga saya harus terjadwal di hari Minggu harus balik ke Indonesia ya karena sorenya saya harus attend the meeting. Dan pada waktu itu saya setelah selesai, saya minta oleh tim panitia, oke, bisa langsung saya ke bandara secepatnya, bawa saya ke bandara. Akhirnya saya dibawa ke bandara secepatnya, saya sampai di sana, saya di drop dan mereka tinggalin saya saudara. Saya bingung, wah ini kagak ada prinsip usher dan hospitality gitu. Saya ditinggal di bandara, bandaranya kecil dan benar-benar sendirian. Dan saya masih ingat waktu itu uang saya udah konversikan sekitar ya di bawah $20 lah. Karena istri saya sangat irit saudara. Jadi saya dikasih duit anggaran kecil gitu ya. Lalu pada waktu itu saya udah pernah nyoba juga pakai kartu saya. Gak bisa saudara. Saya langsung ya namanya pelayan Tuhan juga bisa telan ludah saudara. Kita juga bisa ketakutan. Akhirnya saya ditunggu di sana. Dan saya belum mendapatkan kabar bahwa pesawat ini akan ada. Udah mulai telat. Dan 3 jam saya tunggu di sana. Ternyata pesawat saya di cancel. Saya bingung. Wah ini gimana? Saya call Pastor Daniel gak jawab, saya call Pastor Budi gak jawab, saya call Pastor David Samson gak jawab. Saya bilang Tuhan Yesus, saya bingung gak ada uang. Saya cuma bilang Tuhan saya hanya bisa beriman. Saya ini adalah warga kerajaan Tuhan. Saya percaya hari ini ada sesuatu yang mujizat luar biasa. Dan singkat cerita ada seorang jemaat, saya lupa namanya seorang ibu. Dia ternyata kenal dengan orang di airport situ. Dia sempat kita waktu itu saya masih bisa dapetin kayak semacam wifi dari bandaranya. Dan saya bilang katanya, dia message saya lewat Facebook, tenang. Kamu pasti ada pesawat. Saya tunggu lagi kan, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Belum ada pesawat juga. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan. Gitu. Saya udah takut banget. Sampai akhirnya orang ini mengatakan, sebentar lagi ada. Akhirnya saya tidak mendapatkan message dari dia, malah dipanggil oleh staf bandara. Suruh, are you Tommy? Katanya, yes. Terus ditanya, who are you? I am Tommy, saya bilang. Nah, saya nggak tahu kan, saya masuk ke dalam, saya dipimpin ke dalam satu lorong ya. Dan ini kayak seperti lorong khusus, saya hanya sendiri dengan orang itu. Saya dibawa langsung, skipping seluruh penumpang-penumpang yang lainnya ada cukup banyak. Ini ada ternyata pesawat yang khusus ya. Lalu saya masuk ke dalam, dan saya dibawa ke satu tempat di pesawat sebelum naik di bagian depan. Dikatakan, the pilot wants to meet with you. Pilot ini mau bertemu dengan saudara. Dia bilang katanya gini, kenapa saudara bisa masuk ke sini? Kenapa? Yang masuk ke sini, akses di sini hanya orang-orang pemerintah atau orang royalty. Ternyata saya dibawa ke dalam cockpit atau flight di depan bersama dengan pilotnya. Saudara kita lihat bersama-sama, inilah video waktu saya di cockpit. Diberikan akses oleh Tuhan. Wow, saudara, saya berada di sini dan apa yang terjadi? Saya masuk, saya landing dari Dar es Salaam, masuk ke Muanza dan di Muanza itu akhirnya saya bisa pergi dari dari Dar es Salaam ke Jakarta dari Minggu ke hari Senin dan hari Senin secara on time dalam jangka waktu 2-3 jam saya bisa datang ke tempat meeting daripada perusahaan saya dan semuanya itu tepat waktu berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, saya orang miskin di Afrika saudara, tapi kita warga kerajaan. Ya kan? Dia bilang, kamu pemerintah. Nah, saya baru tahu ternyata si jemaat ini bilang, there is an evangelist, a big evangelist katanya. Yang datang, why don't you go to the cockpit? Jadi mereka pikir saya ini kayak Reinhard Bonnke saudara. Dimasukin ke cockpit, pas pilotnya nanya, who are you? Saya bendahara. Dia bingung, kok bisa masuk sini? Wah inilah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan karena kuat gagah, tapi karena kebaikannya. Saudara, saya gak pernah masuk ke commercial cockpit before, but that's the power of God. Divine appointment saudara. Darah IFGF dengan kuasa tuh kata Pastor Jimmy. Ya.
Saudara, kita akan baca yang selanjutnya di Yosua 2 ayat 10 seperti ini, saudara. Kita baca bersama-sama sekali lagi ya. Ini terkait dengan pernyataan Rahab yang sesungguhnya. Selanjutnya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu. Yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Saudara, apa yang di sini kita bisa garis bawahi? Katakan kami mendengar. Katakan bersama-sama, kami mendengar. Coba pegang telinganya. Kami mendengar. Saudara, salah satu poin yang kita bisa dapatkan dari Rahab ini adalah she chose to hear the right thing. Dia memilih untuk mendengar hal yang benar, saudara. So right positioning, it's talking about right knowledge, but it's also talking about pendengaran yang benar. Karena pendengaran yang benar juga akan memimpin kita kepada posisi yang benar, saudara. Kadang-kadang kita hanya mau mendengar dengan telinga yang salah. Dan bahkan kita mendengar dengan mata kita, saudara. Kenapa? Mata kita mau yang ngeliatnya spektakuler terus. Yang fantastik terus. Karena kasat mata kita mau melihat. Tapi seringkali yang Tuhan lakukan apa? Firman. Sabda. Oleh sebab itu, apa yang kita pilih untuk kita dengar, itu akan menentukan kemanakah kita akan dipimpin di dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kita. So we need to have selective hearing, saudara. Dan salah satu dari budaya Yahudi ya, yang sangat kita harus juga terima, saya rasa ini sesuatu yang sangat baik adalah the public reading of the word. Pembacaan firman secara publik. Jadi bukan khotbah gini ya, saudara. Khotbah gini saya ada kesaksian tadi, ada cerita, memberikan pernyataan. Ini betul-betul ngomong apa yang firman Tuhan ngomong. Dan dibacakan. Saudara, salah satu yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita untuk mengalami pendengaran yang benar adalah untuk kita membaca firman Tuhan dengan mulut. Bukan dengan hati. Kadang-kadang kalau sendiri ngapain ngomong dengan mulut? No, saudara. Di dalam ketika kita mengucapkan dengan mulut ada kuasa, saudara. Dan selain itu, saudara, firman Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui gereja Tuhan. Namun kesiapan hati kita dan apakah kita mendengarkan telinga kita itu tergantung daripada diri kita juga. Contoh, saya berkata kata es krim. Sebagian daripada saudara mungkin memikirkan sebuah brand, merek tertentu. Sebagian dari saudara mungkin memikirkan rasanya coklat, hazelnut, vanila dan lain sebagainya. Sebagian daripada saudara mungkin, wah diabetes tuh. Atau, wah saya udah lama gak makan es krim. Satu kata, banyak penafsiran. Satu kata, dua kata lah. Ice cream ya, es krim. Esensinya adalah apakah kita mengizinkan telinga kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa yang kita dengar akan ditafsirkan di dalam jiwa kita, naluri kita. Dan apakah produk yang keluar dari jiwa kita itu adalah produk yang sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, di Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh sebab itu firman itu bisa memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, saya masih ingat dulu tahun 2011-2012. Saya datang dan saya cuma berdoa Tuhan berbicara kepada saya. Saya masih ingat Pastor Evan datang, waktu itu saya masih di Amerika. Saya waktu itu sedang memberikan keputusan pelayanan dan juga pekerjaan. Aduh kayak gimana ya, tiba-tiba dia bicara tentang extra mile. Dia berbicara, ini firman Tuhan bukan extra mile tapi second mile katanya. Ya kita udah pernah juga ya ada beberapa pengajian tentang itu. Second mile berbicara tentang melakukan kehendak Allah. Dan ketika saya mendengarkan itu menjadi klik buat kehidupan saya. Kita bisa mendapatkan seperti itu ketika kita mendengarkan dengan kesiapan. Dan saudara, seringkali Tuhan juga bisa berbicara dengan teman-teman kita, saudara kita, tubuh Kristus di sini. Saya gak tahu nih kayak Pastor Andi ingat apa enggak. Saya waktu itu sedang sedih sekali karena istri saya sedang ada diagnosa, false diagnosis, rubella. Nah sebelum saya tahu bahwa itu salah, itu ada salah satu pernyataan dari Pastor Andi, dia bilang gini katanya, udahlah tenang aja, dokter tuh kadang-kadang terlalu serius katanya.
bikin kita stres. Buat dia itu bercanda saudara, buat saya itu powerful sekali. Itu saya sampai balik ke rumah dan itu saya memberikan kedamaian bagi hidup saya. Terkadang Tuhan bisa berbicara lewat saudara-saudara kita. Pernah juga saudara saya sedang gundah gulana. Waduh, gundah gulana. Saya bingung, mau curhat, saya sedih. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya tempat untuk saya mencurahkan orang ini. Tiba-tiba ada WhatsApp. Pastor Jos dia bilang, bro apa kabar? Mau ke Tukanos gak? Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan saya tahu kepada siapa sampah-sampah ini saya bisa berikan. Akhirnya saya curahkan kepada Pastor Jos. Saudara, Tuhan bisa berbicara melalui saudara-saudara kita. Makanya saudara, apabila Pastor Jos WhatsApp atau message saudara, akan ada kabar baik di dalam kehidupan saudara. But anyways, the point is, apakah telinga kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bukan hanya untuk konsumsi diri kita sendiri, tapi untuk perubahan, untuk transformasi. Hal-hal yang bisa mengubah kita dan seringkali kadang itu hal yang gak gampang. Dan saya mau menutup sebenarnya dengan satu challenge juga. Ini actually personal challenge ya, ini bukan corporate challenge. Kita juga bisa mendengar dari praise and worship. Betul saudara? Praise and worship. Kita sudah melewati 21 hari doa dan puasa. Itu sangat powerful sekali. But I want to challenge you guys deh. Coba aja selama 21 hari hanya mendengarkan lagu-lagu Kristen. Dan setiap hari saudara nyanyikan dengan khusyuk, dengan konsentrasi. Dan nyanyikan itu kepada Tuhan. Satu lagu. Only for 21 days and you will see that your life will change. You will be changed by God. Saudara, so kalau kita kembali lagi, the right positioning itu bicara tentang knowledge and hearing, pengetahuan yang benar dan juga pendengaran yang benar. Dan akhirnya the right positioning will lead us into the right believing, untuk kepercayaan yang benar. And the kepercayaan benar, the right believing will lead us to right living, saudara. Dan saya percaya apabila kita mengikuti firman Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang hebat, megah, dan sangat bagus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari kita pejamkan mata kita bersama-sama. Katakan bersama-sama dengan saya, I am the righteousness of God. Aku adalah kebenaran Allah dalam Yesus. Aku adalah warga kerajaan Allah. Yes, yes. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah gereja-Mu ya Tuhan. Tubuh-Mu ya Tuhan yang telah dikuduskan. Yang disucikan oleh Engkau Tuhan. Tuhan seperti Rahab ya Tuhan yang mendapatkan pengharapan. Walaupun dia di perjanjian lama, dia menerima Tuhan berkat daripada Abraham. Itu menunjukkan betapa besarnya kasih karunia-Mu Tuhan. Bahkan dia bisa menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran-Mu turun kepada gereja-Mu Tuhan. Let us know, let us hear the truth. Let us know that we are the righteous people of God. And let it transform our life. Dan mengubah kehidupan kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you.
you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Haleluya, thank you Lord. Yeremia 30 ayat 17 sampai 18. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemahmu dan akan mengasihani tempat tinggalmu. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Pada saat ini, I believe that there is a spirit of restoration. Tuhan wants to restore your life. Seperti tadi Pastor Jimmy sudah katakan, ada orang-orang yang merasakan kekalahan, mungkin depressed. Pada saat ini, God wants to restore your place. Tuhan mau mendirikan tempat-tempatmu, puing-puing yang sedang ada di dalam rumahmu, di dalam daerahmu pada saat ini. Tuhan akan membangun bangunan yang baru. Pada saat ini angkat tanganmu bersama-sama apabila saudara merasakan that there's the spirit of restoration for your life. Receive Lord God, restoration in Jesus name. Pemulihan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Oh, bangun Tuhan dari fondasi, akan naik Tuhan menjadi rumah yang kokoh, dan dengan atapnya Tuhan yang tertutup, dan melindungi mereka ya Tuhan dari kejahatan, dari mara bahaya. Oh, wilayahnya akan terus dikelilingi dengan kemuliaan-Mu, pagar api-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Restoration, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami sungguh bersyukur pada hari ini karena Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami, dan kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami mau menutup ini semua dengan mengucapkan satu kata, terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pada hari ini apabila engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan segenap hatimu, Tuhan akan mengangkat kau di atas bangsa-bangsa. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, dan berkatilah engkau ketika engkau keluar. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan pembendaharaan yang melimpah, yaitu langit, sehingga Dia akan memberikan hujan bagi tanahmu, sehingga tanahmu menghasilkan tanah yang subur dan menghasilkan pohon yang baik dan berbuah. Dan jika engkau bersama dengan Tuhan di dalam jalannya, maka Tuhan Yesus akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan jemaat Tuhan yang menerima berkat dan janji Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan saudara bisa bergabung dengan iCare saudara masing-masing. Happy Sunday, God bless you.